T1 cek, efeknya turun dikit. Cek cek, kalau suara asli aja. Cek sound, halo T1. Ya. Cek cek, nah iya pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para guru, para orang tua, segenap para tokoh masyarakat yang hadir. Semoga para guru-guru kita doakan sehat walafiat, panjang umur, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Terkhusus yang sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Ansor, orang tua kami Bapak Haji Asmadi Reja, Ketua RW 04 Kelurahan Pekojan Bapak Haji Badak, dalam kurung apa nih, Bapak Iswandi, terus juga Bapak Babinsa Kelurahan Pekojan Bapak Haji Tri Sugiono, Ketua LMK RW 04 Kelurahan Pekojan Bapak Haji Ahmad Junaidi, Ketua Forum Jaga Betawi Bapak Haji Ahmad Syarofi MSI. Enggak ada lagi dah. Para guru-guru yang lainnya, orang tua, para tokoh masyarakat nggak kesebut namanya ya. Mohon maaf nih ya, karena segini doang tuh catatannya, nggak ada lagi. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, rekan-rekan remaja, teman-teman dari Ormas Bang Japar dan seluruhnya yang hadir. Insyaallah kumpul dan hadir kita malam ini dalam pelaksanaan kegiatan peringatan Maulid. Semoga kita diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kita kelak kumpul di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua kelak dapat syafaatul uzmah, pertolongan besar dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam hari ini merupakan salah satu pemimpin yang luar biasa. Beliau Rasul adalah pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Pangkatnya Rasul lebih tinggi dari 313 Rasul. Bahkan Rasulullah bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau Rasul sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Rasulullah sudah dihindarkan dari api neraka. Bahkan dosa-dosa Rasulullah yang lalu yang akan datang dihapus semuanya. Inilah sosok pemimpin yang paling sempurna. Pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, enggak sombong. Bener bu? Pangkatnya padahal lebih tinggi dari kenabian, pangkatnya lebih tinggi dari kerasulan.
Beliau Rasul pangkat tinggi, enggak sombong, bahkan dijamin masuk surga. Tapi ibadahnya Rasulullah enggak pernah berhenti. Model kayak kita beda. Ke surga belum tentu, ke neraka kayaknya mah kudu. Udah pada berani ninggalin ibadah. Bener? Pangkat kita kadang baru kaya dikit udah sombong. Mentang-mentang kaya, jalan dada duluan. Mentang-mentang kaya, duit banyak, jalan enggak nginjek tanah. Kuntilanak. Beliau Rasul pangkat tinggi enggak sombong. Beliau Rasul sayangnya kepada umat dunia akhirat, cinta terhadap kita dunia akhirat, pemimpin yang dunia akhirat, cinta sayangnya kepada kita dibuktikan oleh Rasulullah dengan cintanya terhadap umat. Mana buktinya? Ini ada cerita kok. Ini cerita sebenarnya rahasia. Nih di sini doang nih saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa ya. Ketika beliau mau wafat, Ibu, Jibril datang ngasih kabar. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawamu yang mulia segera dicabut. Pendapatmu bagaimana? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Jaminan apa Allah memberikan kepadaku? Apa kata Allah dalam hadis kursi? Inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasuki nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk duluan. Itu jaminan buat saya Jibril. Betul. Umat saya jaminannya apa? Dibalas lagi oleh Allah, wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi enggak egois, masih mikirin kita. Nabi enggak egois. Nabi enggak egois, Pak. Nabi enggak egois. Nabi enggak. Masih mikirin kita umatnya. Detik-detik beliau wafat, keluar dari mulut Rasulullah yang mulia, apa yang diucapkan? Ummati, ummati. Ya Allah, Rasulullah nyari-nyari umat, nyari-nyari kita. Kalau kita kan lain, abang, kita mau mati lagi sekarat, anak kita kumpulin. Mat, Sin, Roh, Gi, kumpul sini, kumpul. Ada lo yang bontot bilangin, Roman-romannya Bapak udah gak kuat bawa penyakit sini. Bapak mau mesen sama lo. Kalau Bapak udah gak ada umur, rokok di pinggir jalan lu jangan jual itu. Mengapa Pak? Punya Cina. Digerebek kita. Kita mau mati masih banda yang kita pikirin, masih banda harta yang kita pikirin. Tapi Rasulullah mau wafat, nyari-nyari kita umatnya. Di dunia sayangnya luar biasa, di akhirat dibuktiin lagi. Masya Allah. Mana buktinya? Nyambung ceritanya. Bu, nanti bang, ketika datang hari kiamat, alam hancur-hancuran. Diceritakan dalam salah satu kitab, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, makhluk semuanya mati, kagak ada yang hidup, termasuk malaikat, mati semua. Tinggal Allah doang sendirian. Allah sendirian. Tinggal Allah sendirian. Lalu Allah berseru-seru bang. Apa kata Allah? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Oh, gak ada yang nongol, bu, rebah semua. Lah kiamat, siapa yang berani nempil? Ini cerita kiamat. Seluruh pemimpin dunia ditantangin sama Allah. Mana yang minta 3 periode? Dicari. Masih rebah lah, kiamat. Ini kan cerita kiamat lah, jangan baper. Nggak ada yang bangun, rebah semua. Lalu Allah nyombong di situ ibu. Apa Allah katakan? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Bu, Allah nyombong. Udah pantas banget. Nggak ada lagi. Baru dihidupkan pertama
oleh Allah malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan kembali, dibangkitkan tuh malaikat pertama, Bu. Diatur sama Allah, dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya. Diatur bagi tugas, siapa yang bagian nyari dana? Panitia. Diatur yang bagian konsumsi siapa, yang bagian ngamplopin kiai siapa. Ini panitia, Bang, ini cerita panitia. Diatur bagi tugas sama Allah. Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labbaik ya Rob, ente tugasnya siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap, OTW. Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik, yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, sama Habib gedeg banget, jangankan mau orangnya, sama balehonya takut. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, buang nonton. Saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Tuh kenapa leher botol kecil dicekekin mulu sama dia tiap malam. Pendek kata nih, manusia nggak pernah berbuat amal soleh. Siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. 86 Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Saya dapat tugas juga ya Rob. Dapat. Ente buruan ke surga. Ngapain saya ke surga berdua ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail suruh turun ke alam nyari kuburan Nabi, Bang. Alam udah rata semua, hancur dunia. Di tengah jalan Jibril sama Mikail aja kongkok. Ngerti kongkok? Ngobrol. Malaikat Jibril ngomong, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Gue juga bingung, lu nanya sama gua. Abang udah hancur semua, bagaimana nyari kuburan nih? Jangankan kuburan, nyari pekojan aja nggak nemu. Coba lu cek di Google Map. Udah nggak ada Bril, Google Map udah nggak ada. Terus bagaimana kita nih? Suruh nyari kuburan, kan alam udah hancur semua. Sujudnya sujud kepada Allah. Ngapain? Minta petunjuk. Jibril dan Mikail sujud, Ibu. Dengan izin Allah, Abang, terbuka kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Beliau Rasul bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril? Ini hari apa Jibril? Hari apa ini Jibril? Maka Jibril menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad, kiamat, ini kiamat. Kiamat Jibril. Kiamat. Kiamat ini. Bener ini kiamat Jibril? Bener Muhammad. Cius. Itu cius saya tambahin doang, Bu. Ntar dicari di kitabnya, ciusnya mana nih? Nggak ada. Benar nih kiamat Jibril? Benar Muhammad. Keluarlah dari mulut Rasulullah yang mulia, Ibu. Apa yang keluar Jibril? Kalau memang ini benar hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah, Ibu, Abang pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan biniknya, tapi yang beliau cari kita orang Pokojan. Alhamdulillah. Nih kita umatnya. Kata malaikat Jibril, umat lo kayaknya masih rebah semua Muhammad. Gue juga gak tahu urusannya, gue mah tugas lu bangunin doang dari kuburan ini, ngajak lu ke sorga. Nah suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Udah yuk berangkat kemon. Oh akhirnya Jibril sama Mikail OTW ngajak Rasulullah ke sorga, naik Grab. Oh ada Grabnya sesuai aplikasi. Oh namanya Buruk. Berangkat Rasulullah.
sampai ke sorga. Di dalam sorga Rasulullah kayak orang gak betah abang, bengong Rasulullah di sorga, bete banget, mukanya rada galau, gabut. Kan yang punya sorga nggak enak lihat begitu, ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rob. Nggak betah di surga, betah ya Rob, saya udah enak di sini. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, dapat air aqua, larutan penyegar, ada yang kaleng, ada yang botol. Saya mau udah enak di sini dikasih ginian tuh, membantu meredakan panas dalam yang disertai tenggorokan kering, sariawan, bol pecah-pecah, ada semuanya. Jadi iklan bu. Saya mau udah enak ya Rob di sorga, udah enak, udah pokoknya enak di sorga. Tapi kenapa muka murung begitu, bengong aja, ada apa? Komen dong ayang beb. Masya Allah, Rasulullah ngomong apa kata Rasulullah? Ya Rob, saya betah di sorga, cuman saya bengong kenapa? Karena saya mikirin umat saya, nasibnya bagaimana. Saya nggak mau enak-enakan di dalam sorga, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Izinkan saya ya Rob keluar dari sorga. Saya pengen keluar aja dari sorga. Mau ngapain keluar Muhammad? Mau nengokin umat saya. Rasulullah bu, udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada pemimpin yang model begitu? Kagak nemu. Udah masuk DPR mah lupa. Ngaku aja udah. Bener bu? Belum jadi doang kita dirayu-rayu. Tenang aja pak. Pokoknya kalau saya jadi, pokoknya pak rata jalanan, rata sama air. Banjir mulu. Ini lagi musim politik, bebesal, jangan sampai salah pilih caleg po. Hati-hati. Tapi umat Islam wajib nyoblos, jangan golput, haram kita golput. Kalau kita golput, suara kita habis dimanfaatin mereka orang-orang yang ingin menghancurkan negeri kita. Bu, ini sekarang kan kita suara kita lagi mahal, jangan jual murah, lagi mahal bu. Bener bu. Orang kalau naik Panjat Pinang lomba 17-an Agustus tuh ya, kan yang paling capek yang di bawah. Orang naik Panjat Pinang itu yang di bawah udah diles-iles lehernya bu, melintir sono melintir kemari. Tapi hati orang yang diinjak di bawah ngomong. Apa yang diucapin dalam hati? Biarin, gue sih nggak ngapa-ngapa diinjak di bawah, asal lu naik ke atas. Tapi kalau udah di atas inget dong, kan hadiah banyak di atas. Bawa turun kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Ini kadang-kadang udah kita naikin nyampe di atas, habis hadiah juga harus gewek bang semuanya. Duit rakyat diembat semua, bensin diminum, solar diminum, aspal dimakan, kabel telepon diembat juga, najong banget. Bansos sampai diembat juga, bansos kesel banget, bansos diembat, bansos diembat. Rakyat lagi susah gara-gara covid, bansos diembat, sial jangkalan. Kan 2 tahun setengah kemarin kita kan bagaimana sih rasanya po, nggak enak banget. Ya Allah, dagang kagak boleh, keluar ke rumah kagak boleh, kerja di pada PHK, kerjaan masya Allah gak habis semua di rumah. Suruh kita di rumah aja, setel TV aja, setel TV beritanya siang malam, yang mati sekian, terpapar sekian, yang mati sekian, terpapar sekian. Bagaimana kagak mau panik? Tulisan gede banget di mana-mana, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Lah kan nakut-nakutin ini. Emang kagak ada tulisan yang enak dibaca? Ada tulisan yang enak dibaca. Bahasa Indonesia kaya dengan bahasa enak didengarnya, dibacanya juga enak. Ayo pakai masker, maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Kan cakep itu slogan. Pakai masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati. Panik orang masyarakat. Lebih baik divaksin daripada dibacain Yasin. Lo kan parah ini. Rakyat lagi susah, nggak boleh ngapa-ngapain, pakai masker ya ibu, jangan satu, double. Bu Allah double po, orang kampung saya emak-emak mana habis makan jengkol lupa sikat gigi, ke pasar pagi-pagi naik motor Mio, dia tekuk pakai masker global, pulang ngap-ngapan. Tetangga nanya kena covid, itu dia enggak, ngendus napasnya sendiri. Ya Allah, bu, nih masya Allah luar biasa. Nabi keluar dari sorga nengokin kita. Maka setelah keluar dari sorga baru kita manusia.
dibangkitkan kembali oleh Allah. Inilah yang disebut hari kebangkitan. Manusia dihidupkan kembali dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat. Hidup lagi, masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, laki gak kenal bini. Gak bakal kenal di sono. Masing-masing. Matahari sejengkal di kepala kita. Panas sudah pasti bang, haus sudah pasti. Sekarang aja matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa. Nggak hujan-hujan udah 3 bulan lebih. Bener Pok? Panas sejengkal di kepala kita. Kepanasan udah pasti, kehausan udah pasti. Kita mati kagak bawa air di sono. Nyari air kemana yo? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Ayo, kagak nemu. Galon isi ulang kagak ada. Tapi Allah sediakan ibu. Jangan khawatir abang. Orang yang rajin sholawat, cinta sama Rasulullah, sering hadir ke majelis maulid, disediakan haudhuka sofil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Allah sediakan telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta dengan Rasulullah, yang sering hadir ke majelis maulid. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang nggak demen maulid, nggak demen sholawatan, biarin di sana dia kehausan, dia kecekek rasain, nggak dinolongin. Na'udzubillah min. Makanya kita rame-rame tim hadroh yang mengiringi sholawat. Masya Allah, anak hadroh nih luar biasa nih, biru-biru cakep, vokalnya hitam-hitam. Nah ini cakep nih, ini suaranya Masya Allah luar biasa. Jangan macem-macem sama anak hadroh, jangan ngecilin anak hadroh. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban marhaban. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Ibu anak hadroh yang megang bass, dia tabu kencang batu. Wah ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug. Makanya anak hadroh Masya Allah luar biasa bu. Ibu punya anak perawan, didemenin anak hadroh, kasih aja. Pokoknya anak ibu aman terjaga. Bu ada yang nyolek langsung digampar sama anak hadroh. Tahu sendiri, wow, kapalan semua tangannya melintir ukuran ditabuk dia. Masya Allah, Rasulullah hadir. Maka sholawat yang kita baca dalam keadaan wudhu, nggak ada wudhu, tetap berpahala. Ustadz, saya lagi halangan, lagi head, ibu-ibu, boleh, tetap ada pahalanya baca sholawat. Bahkan baca sholawat dalam keadaan riya, pengen pamer, pengen dipuji oleh orang, tetap ada pahalanya. Tuh hebatnya sholawat. Jangan macam-macam sholawat. Sholawat baca, sholawat. Lawat, lawat po. Jangan nyanyi mulu dihafalin, selawat. Nyanyi mah nggak pakai dihafalin, hafal sendiri. Selawat baca. Sekarang bulan Maulid, Masya Allah, di mana-mana semuanya menggaungkan selawat ibu, sampai tukang tahu bulat dia ganti itu lagunya. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an, anget-anget, pakai lagu sholawat. Tahu besok pakai bang tuh. Ya Allah, selawat baca. Masak nyuci goreng tempe, baca selawat po. Selawat baca sambil goreng tempe. Ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin lin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Enak, enakan selawat tempe angus. Lakinya makan marah-marah, nyalu ngapa tempe angus? Gara-gara Muhaimin bang. Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama selawat. Gue kira nama cawapres. Mari gue makan tuh tempe, hitung-hitung gue makan tempe selawat. Tuh, nggak berantem jadinya enak. Kadang-kadang kagak masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, kesel sama laki nyanyi aja, laki nggak pulang-pulang. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati,
Jadi aku harus apa? Masa sih aku diam saja? Lakinya dengar kagak jadi masak, habis kompor tenatan di angin po. Selawat biar adem, biar kita lagi kesel sama suami, baca selawat jadi adem. Bang, boleh kesel sama lu dari kemarin, ngasih uang belanja kurang mulu, ayo berantem. Tapi sebelum berantem, selawatan dulu. Begitu mestinya. Laki kita namanya Komar, baca aja bu depan matanya, selawat. Komarun, 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 Sidina Nabi, Komarun. Tuh, bininya namanya Rodiah. Lakinya balikin, Rodiah ya dawal ayana. Lakinya udah begitu, bini ngomong, bego lu bang, jatuh ibah Rodiah. Anaknya ngiat yang kecil lah, emak bapak selawatan itu, akhirnya ikut-ikutan, ya jemalu, ya jemalu lah bocah. Jadi kagak berantem, enak sekeluarga di lomba marawis. Alhamdulillah. Selawat baca, selawat baca, selawat. Tuh. Kita dikumpulkan di padang mahsyar, masing-masing bawa diri. Ini kita butuh pertolongan. Rame-rame kita ngadep, ibu kemana? Ke Nabi Adam rombongan. Ya Adam, anta abal bashar. Adam, kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami Nabi Adam. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lo, gue julai ke belangsak ini, punya dosa di sorga dulu, enggak boleh makan buah khuldi, gue embat juga. Nabi Adam dosanya satu, makan buah khuldi doang, diusir dari sorga. Lah model kayak kita, dosa banyak, pengen masuk, kan agak nyeklek urusan. Dosanya menatu doang, makan buah khuldi, dirayu-rayu sama ibu Hawa. Ibu Hawa karena rayuan iblis. Kata iblis, hei Hawa, laki lu nolak, rayu biar makan buah khuldi, buruan, rayu-rayu aja, rayu-rayu. Akhirnya kemau, dia ngerayu-ngerayu lakinya. Kata ibu Hawa, ayo ayang beb, mang dong tayang. Buah khuldinya embat. Kalau kita makan kita bakal kekal di surga, karena khuldi artinya kekal. Ayo makan tayang. Namanya laki bang, kena godaan perempuan lah, teklok juga lama-lama. Laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan sih. Kalau kena godaan perempuan sekarang teklok udah bang kita. Akhirnya kemakan sama Nabi Adam. Nabi Adam makan buah khuldi, nyangkutlah di tenggorokan. Maka laki-laki kaum Adam ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya pulang terpegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin, bang, ini buah khuldi ya. Tapi ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, langsung nyangkutnya di dada. Alhamdulillah, bersyukur ibu nyangkutnya di dada. Bayangin kalau nyangkut di dengkul, wah ribet po. Wah anak nangis minta tete ngangkat dengkul. Mimi tayang mimi lah ribet. Makanya nyangkutnya di dada, sampai di dada terbelah dua. Alhamdulillah, bersyukurlah terbelah dua. Kalau satu doang kayak tumor. Ya bener bang, abang sih nggak percaya. Ntar pulang pegang dah. Neng ini buah khuldi neng. Gini kita pegang, tanya bisikin bang, neng ini buah khuldi neng. Bukan bang, ini kayak Arab. Ketawa lagi. Nabi Adam gak sanggup nolongin. Kata Nabi Adam, jangan sama gua, coba datang ke Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin. Nuh mah jawara no dia. Cepetan ngadep ke Nabi Nuh. Rame-rame rombongan kita ngadep ke Nabi Nuh. Nuh, tolongin Nuh, kita lagi kesusahan Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liur mang liur. Aduh nanaonan si laing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan sama gua juga ribet ini urusan, tanggung jawab di hadapan Allah. Ngurusin anak nggak bisa tuh si Kanan, gua ajak naik getek dia kagak mau klebung ngikutin orang kafir. Dah sono aja sama Ibrahim. No, Ibrahim bisa nolongin kali. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja, jangan sama gua juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali bu, nangis di hadapan Allah bang. Model kayak kita bohong saban hari jadi lalap. Kagak nangis-nangis nyengir mulu. Apalagi tukang bohongin rakyat, banyak banget itu ngajong banget. Bu, kata Nabi Ibrahim, jangan sama gua. Sono Nabi Isa bisa kali nolongin. Nabi Isa dari jauh udah godeg aja, jangan sama gua dong. Gua nggak bisa nolongin. Gua mau Nabi paling miskin, bapak nggak punya, bini nggak punya, makanya gua jomblo seumur hidup. Kata Nabi Isa.
nggak bisa nolongin. Nabi Isa nggak punya bini, dia nggak punya bapak, nggak punya bini, makanya umatnya ikut-ikutan, nggak kawin, ngikutin Nabi Isa. Tuh pastor nggak kawin bu, ngikutin Nabi Isa. Kan sayang ya, punya perabotan nggak dipakai. Satu-satunya yang nolongin baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud ibu di hadapan Allah. Allah bilang, Muhammad, angkat kepalamu, minta apa? Ngomong, ya Rob, izinkan saya memberikan syafaat buat umat saya. Rasulullah manggil kita, ummati analaha, ummati ta'ali ummati, umatku sini, sini sayang, sini. Nabi manggil kita, alhamdulillah. Cuma yang dipanggil nggak sembarangan orang bang lah, ada tandanya lah, ada mereknya, ada lah tandanya. Yang jelas mereknya bukan gambar partai. Mereknya apa? Rasulullah sendiri yang ngomong. Apa kata Rasulullah? Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Alhamdulillah. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang nggak sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita bersinar di akhirat, bercahaya. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Alhamdulillah. Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita mengkilat. Tuh, kenapa mengkilat? Kebangetan hitam? Bukan, tapi sering kena air Maulid sukses malam ini sesuai tema kita, meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Tuh bacanya ada, Bu, akhlak Rasulullah diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama berakhlak kepada Allah. Selesai maulid perbaiki ibadah kita. Masjid kita namanya Al-Ansor. Ayo yang belum bapak doyan ke masjid, kumpul di masjid, sholat jamaah. Saya yakin Masjid Jami Al-Ansor jamaahnya penuh kalau sholat, terutama sholat subuh. Saya tahu, saya subuh sering masuk gang kemari. Itu kalau udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk ke masjid. Masih dikunci. Ayo kelar maulid, ramaikan masjid kita, sholat berjamaah. Biarin tetangga baru doyan ke masjid, jangan dikata apa-apa. Orang baru doyan, antepin, jangan usil mulut. Tumben bang, lu ke masjid lah, besok dia kabur. Biarin orang baru belajar sholat, lambat-lambat dikit nggak masalah. Johor 2:30 boleh, asar 5:30 tancap terus, maghrib nyambung sama isya lanjut, subuh jam 6 tancap terus. Besok baru dandanin pelan-pelan. Nabi dakwahnya nggak sekaligus. Beliau Rasul bilang, basyiru wala tunafiru, gembirakan orang jangan ditakut-takutin. Yasiru wala tuasiru, mudahkan orang jangan disulitin. Rasulullah berdakwah dengan akhlak. Yang belum doyan ngaji, ayo kita ngaji, ramaikan pengajian, majelis taklim. Supaya apa? Ibadah kita benar lantaran ada ilmunya. Orang dengan ilmu hidup jadi mudah. Ada ilmunya hidup gampang. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Mana buktinya? Nih, saya ngomong begini, yang di pojokan sono kedengeran. Kenapa? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system. Ini kalau kagak ada speaker, lecet gorokan ibu. Ini kan ilmu, ngomong pelan yang jauh kedengeran. Makanya saya ngecek sound dulu kalau tabligh akbar di mana-mana. Saya pernah ngecek sound di lapangan. Cek sound Bapak Ibu yang di pojok sono kedengeran enggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Karena dia nyaut. Kan PA itu jamaah. Saya nanya bener-bener, yang di sono kedengeran enggak Pak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Tuh, ilmu bikin mudah. Termasuk ibadah, ada ilmunya gampang. Saya punya engkong berangkat haji bang, tahun 50-60 pergi haji ke Mekah. Itu kan 6 bulan naik kapal laut doang, 6 bulan pergi haji. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kan kelamaan.
tapi ada ilmu teknologi. Pesawat terbang Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Ilmu bikin mudah. Sholat juga kalau ada ilmunya bikin mudah. Jangan cuman ngikut-ikutan doang, cari sholat syarat dan rukunnya kan ketahuan di fikih, adanya di pengajian. Jangan bisa nyalain doang. Saya pernah sholat disalahin bu, waktu lagi sholat, selesai sholat dipanggil saya, bang tadi saya lihat abang sholat baca usoliyah. Lah emang kenapa pak? Salah, baca usoli hukumnya haram. Waduh, ini dalam hati saya ngomong nih orang nih, lu yang bener jangan ngajakin berantem lu sama gua. Baca usoli dibilang haram, kan kita mau sholat nih ngadep kiblat, bu. Sebelum takbir kan baca usoli dulu di mulut. Lafazkan usolli fardhul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Mulut selesai ngomong, tangan bergerak nih, angkat sambil ucap Allah. Mulut ngomong Allah, di mulut hati barengin ngomong niat sahjaku saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Hu akbar. Biar sinkron antara mulut dengan hati, biar tambah khusyuk. Ini madhab Imam Syafi'i. Yang nggak boleh baca usolinya habis takbir, nggak boleh. Allahu Akbar, usoli fardhul maghrib, ini yang PA. Lah udah takbir baca usoli, nggak pakai usoli juga nggak ngapa-ngapa bang. Enggak, karena baca usoli ngelafazkan di mulut itu bukannya rukun. Kita waktu maghrib udah kepepet, langsung aja takbir, niat barengin di hati, Allahu Akbar, tuh sah. Bahkan kalau menurut saya sebelum kita takbir mau sholat nyanyi boleh. Kita mau sholat nih ngadep kiblat, sebelum takbir nyanyi, sampai hatimu begitu tega di depan mataku kau jual cinta, begitu hina, begitu rendahnya dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu, tak sudi lagi ku melihat sampai hatimu takbir Allah barengin hati-hati Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuma masalahnya satu, kita punya otak apa kagak, itu doang masalahnya. Masa mau sholat nyanyi panjul? Bener bu? Diajarkan adabnya. Tapi secara hukum ya sah-sah aja. Maka jangan sembarangan. Hukum Islam itu gampang melalui ilmu fikih. Apalagi fikih. Fikih itu mempermudah kita untuk ibadah. Cara syaratnya, tata caranya ada semua diatur. Ada yang ngomong, waduh, fikih itu mempersulit ibadah. Saya tidak bermadhab. Madhab saya bukan Syafi'i, Hanafi, Hambali, tapi madhab saya Bung Karno, Bung Pak Harto, pret. Panjul kalau ngomong. Justru fikih diajarin bagaimana tata caranya diatur. Ayo kita ngaji, bu. Air kencing najis nggak? Najis. Air sperma? Air kencing najis, air sperma tidak najis. Pertanyaannya, kenapa setiap keluar sperma diwajibkan mandi hadas besar? Padahal sperma tidak najis. Kenapa setiap kita habis kencing tidak diwajibkan mandi hadas besar? Padahal air kencing najis. Terima dulu pakai iman. Oh begitu. Akal main nih. Apa kata akal? Yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar Pak Ustadz, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis aja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Akal main, jawabannya pakai ilmu. Di mana jawabannya? Andaikan saja ibu bapak setiap kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar. Kita sehari semalam kencing 10 kali kencing, berarti 10 kali mandi. Kira-kira ampek pilek meriang kagak ayo? Bener kan? Tapi kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluar sperma nggak tiap hari, nggak tiap waktu, nggak tiap saat.
Kalau nganten baru seminggu 3 kali ngapa-ngapa nganten baru. Nah, kalau udah membeli nenek-nenek hati-hati. Ini fikih, ajarannya jelas. Maka kita disuruh ngaji, alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduk kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa, nasihat-nasihatnya. Ngaji, dosa kita dirontogin, diusap, dihapus, ditipek, digebek. Ini kita kumpul begini nih, kan dosa kita diusap kok. Dosa yang kecil-kecil dirontogin, dosa sama orang tua, sama saudara, sama teman, tetangga. Apalagi dosa melaki, mau sabar kabut nih, jangan belaga budak nih. Dosa melaki bu, jangan melaki nih, dosa melaki. Dosa melaki. Kadang-kadang perempuan suka berani banget. Dulu mah emak kita tuh asal diomelin sama bapaknya, sama bapak kita tuh berantem, nggak berani ngelawan, dipelototin aja, gua tabok lu. Iya bang, abang ampun bang, abang jangan marah tuh emak kita. Emak sekarang malah yang perempuan bang, gua tabok lu, matiin aja bang, tanggung lu tabok, matiin gua aja, matiin. Gua tahu kalau gua matiin lu kawin lagi, matiin aja tuh perempuan sekarang. Gua kalau nyuruh laki enak banget, bangun bang, lu lihat no, jam berapa udah, laki lagi tidur suruh nyatin jam, kan salah itu bini. Orang mah ibu aja yang melek nyat jam. Bangun bang, lihat no, jam berapa udah, laki lagi tidur suruh nyat jam. Empok aja yang melek kok nyat jam. Gini hari baru bangun bang lu, habis rezeki lu no, dipatok ayam. Lakinya ngomong, emang ayam gue ngempanin. Salah ayam empok. Makanya galak banget, baik-baik. Kerjaan lu tidur mulu bang, lu bagus, tidur aja kerja. Makanya kejadian kemarin bang, tuh masya Allah aneh po. Saya dikirimin video di grup WA itu bu, ada ibu-ibu, bapak-bapak lagi tidur, suaminya digedik palanya sama istrinya, pakai martel, sampai pecah, bocor. Ternyata apa? Sumbernya satu, gara-gara tibang ngasih uang belanja kurang. Digedik, makanya abang nih, bang, laki-laki nih kita suami ya, kalau sering ngasih uang belanja kurang, tidur pakai helm. Saya ngeri ntar dia khilaf, bini kita juga di palanya. Masya Allah, sampai segitunya dosa dirontogin. Pahalanya gede kita ngaji, alhamdulillah. Datang ke majelis salim, ikutin ustazah kita, guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Guru kebet, kita kebet, guru tutup. Lah iya, temen nyolek halaman berapa cingawu nih, gua kebet doang. Datang aja, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Pernah kita sembahyang 1000, bohong dah. Pernah sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000, sholat raweh aja ngeliat jadwal imam. Malam ini imamnya dia, ya lama nih dia kalau jadi imam. Pindah kita terawih, ngaku aja udah. Pokoknya kalau imam terawih yang cepet gue favorit itu, nah gue demen nih. Dia kalau jadi imam cepet nih, enak nih, resep nih. Kalau gue pakai usul lagi tuh imam, Allahu Akbar, nenek di belakang gue nyungsep juga ini. Mana habis buka kekenyangan. Ya Allah, sholat pahalanya, ngaji pahalanya gede, dicatat pahalanya sama seperti mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Tuh pahalanya itu bu. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Emang nggak pakai modal. Nengokin orang sakit minimal jeruk 2 kilo bawa. Kadang-kadang datang doang ke rumah sakit nengokin orang temen lagi sakit, lagi diimpus, ditanya, emang lu apa yang lu rasain Ji, lu pakai diimpus? Yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa. Lah emang apa? Lu kemarin gak bawa apa-apa. Nah, kalau lu bawain jeruk kali gue rasa-rasain ada asemnya, ada manisnya, emang PA juga gak bawa apa-apa. Makanya rasanya kita ngaji ilmu dapet, ibadah jadi bener, alhamdulillah. Perbaiki akhlak kepada Allah. Yang kedua, perbaiki akhlak kepada sesama kita. Kita makhluk sosial, makhluk bermasyarakat. Ayo jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Karena ini tahun politik, ayo hormati perbedaan, hormati pilihan orang lain. Kita berhenti marah-marahan tibang gara-gara beda pilihan. Bener? Jangan ribut, rakyat harus dewasa. Biarin pok, lu besok milih siapa lu? Gue sih milih yang ono, ya udah. Pok, gue sih lain nggak mau ngikutin lu, gue milih yang ono. Ya udah pok, gini aja, lu lewat sono, gue lewat sini, tak kita ketemu di ujung sono, kan enak ya bu. Beda boleh marahan ya, jangan beda boleh marahan.
Jangan, ibu aja berbeda pendapat sama suami nggak marahan ya po. Empo pengennya telur ayam ceplok ya, lalu dia laki pengennya didadar. Kan perbedaan ada dalam keluarga ya bu. Apalagi bermasyarakat ini tahun-tahun politik ya, biar kita adem. Beda boleh, marahan jangan. Beda boleh, marahan jangan. Tangan kanan sama tangan kiri beda po, tapi akur dia, nggak pernah ribut. Yang kiri gatel, kanan nggak pakai diundang, datang garukin. Ya kan, ya kan, ya kan. Nggak mungkin kiri gatel kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Jangan, hidup tuh kayak tangan dong. Tangan kanan yang gatel, kiri nggak pakai dibilangin, datang garukin. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Bener? Tangan kanan kerjanya cakep-cakep, salaman, tanda tangan, mau makan, terima duit, kan tangan kanan semua. Yang kiri nggak pernah iri, yang kiri mah sadar. Kata yang kiri, emang tugas gue bagian di belakang, nggak ngapa-ngapa gue biarin di belakang, bagian kobelisasi. Gue mau bagian cleaning service, bagian pembersihan, iya gue lakonin pembersihan. Tapi yang kanan kerjanya cakep, kagak sombong sama yang kiri, justru baik banget. Ini yang kanan sama yang kiri. Apa kata tangan kanan? Yang kiri dia, nih tangan kanan ngomong, kiri lu sabar ya, walaupun yang terima duit gue, yang terima gaji gue, ntar gue ke mall gue beliin jam tangan, kan yang make lu kiri. Tuh beda tapi akur. Kerjasamanya kanan kiri kompak. Kapan kita jalan lenggang? Tanpa terasa kita jalan lenggang. Tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah mundur ke belakang. Kiri yang ke depan, kanan gantian. Iya gue ngalah ke belakang. Cakep jalan kita. Coba lagi jalan kanan kiri nggak ada yang ngalah, ibu jalan begini kita. Ini kayak pampir itu. Jadi statis, jumud, beku, nggak pernah maju-maju. Ayo rakyat, masyarakat kudu dewasa menyikapi perbedaan. Kita diajarkan kebersamaan lewat Masjid Al-Ansor. Di Masjid Al-Ansor simbol demokrasinya ada. Mana buktinya? Siapapun masuk Masjid Al-Ansor, copot sendal, buka sepatu. Itu aturan tanpa tertulis. Bener bu? RT masuk masjid, buka sepatu Pak RT. RW masuk masjid, copot sepatu lah Pak RW. Lurah masuk masjid, lah buka sepatu Pak RW, Pak Lurah. Pak Camat masuk masjid, lah copot sepatu Mat. Gubernur masuk masjid, lah buka sepatu lah Nur. Presiden masuk ke masjid, lah buka sepatu. Den, pinter anak-anak. Kalau sudah masuk ke masjid, jangan usil ibu. Orang mau datang dari mana bang? Silakan. Jangan bicara soal warna kulit dalam masjid. Warna kulit begini, emang kita mesen? Kita kagak mesen. Jangan ribut soal warna kulit. Dari suku apapun kita dilahirkan, jangan ribut soal suku. Potongan muka kita begini, ya kita nggak mesen. Jangan ngatain orang. Ini kadang usil banget mulut, itu orang hidungnya lucu ya, hidung orang juga bacain, orang kagak mesen. Kalau sudah masuk ke masjid semua sama di hadapan Allah. Nggak ada orang nomor satu dalam masjid, semuanya sama. Menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat pakai bacaannya sama, gerakannya juga sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda, tapi satu tujuan. Islam sudah ngajarin Pancasila lewat masjid. Kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Rameh Masjid Al-Ansor. Wow, kita ada 700 bahasa di Indonesia. Kalau masing-masing sholat pakai bahasa masing-masing, rameh, kacau. Yang Sunda takbir Gusti Allah nu ageng, malaikat ngomong nanaonan silaing euy. Saudara kita dari Padang kencengan lagi Allah dan gadang, malaikat ngomong ranca bana. Yang kesian saudara kita dari Ambon, Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Mati lama-lama bu.
Makanya kita pengen jaga kebersamaan, kekompakan. Kita perbaiki akhlak sesama kita. Yang ketiga, perbaiki akhlak kita kepada siapa? Kepada alam. Alam sudah banyak tidak bersahabat dengan kita sekarang ini. Ayo kita bersahabat dengan alam. Sebelum datang musim penghujan, rapihin di rumah kita, ya kan? Ini tugasnya ibu-ibu PKK, Jumantik, ini bersihin lingkungan kita, beradab dengan akhlak, berakhlak dengan alam. Insya Allah, kalau alam nggak berakhlak dengan kita, Bu, ngeri. Allah itu punya makhluk, gunung makhluk, air makhluk, angin makhluk, bumi makhluk. Kalau makhluk itu tergantung Sang Kholik. Kata Allah, gunung batuk, batuk tuh gunung. Merapi udah muntah, Sinabung muntah, Anak Rakatau meriang, Semeru udah muntah, sampai Ampeg kemarin, Bu. Kata Allah, angin datang yang kencang, puting beliung terjadi. Masya Allah, puting beliung. Kalau putingnya doang mendingan, beliungnya ini ada juga, ribet, Bu. Air datang yang banyak, banjir di mana-mana. Ih, ngeri. Hati-hati sama air. Bini kita aja kena air langsung gendut. Maka jangan macem-macem sama air. Maka kita perbaiki akhlak kita dengan alam. Insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang mengikuti ajaran dan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama, dan berakhlak kepada alam. Insya Allah kita diakui sebagai umat Rasulullah. Sehingga Rasulullah bilang, man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta terhadap sunnahku, dia cinta terhadap diriku. Siapa cinta terhadap diriku, kata Rasul, dia akan bersamaku nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bu, dah segini, ada mubalek udah nyampe lagi. Saya juga harus meninggalkan majelis ini lebih dulu. Mohon izin para orang tua, jangan kemana-mana dulu. Ada guru kita Kiai Haji Wais Al-Qarni LCMA, nanti disambung sama beliau. Tapi sebelumnya saya mau ngasih pengumuman sama ibu bapak. Saya kemari bawa tim, bawa rombongan. Di sono ada di depan ada stand namanya. Saya kemari bawa produknya madu Bang Tile, madu murni dari Sumatera. Teman saya di Jambi itu ada pohonannya gede-gede banyak di hutannya. Ada sarang daunnya. Akhirnya madu-madunya itu diambilin, dibawa. Saya kemari bukannya jualan, tapi ngajak ibu bapak supaya beli. Sama aja ya. Nah, ini ikhtiar saya, Pak Guru, Pak Ustadz, Pak orang tua. Karena di depan rumah panitia tahu tuh, pasti yang udah ke rumah ada lahan 3.000 meter. 3.000 meter saya lagi bebasin buat pondok pesantren. Jadi ibu kalau beli madu ono udah bebasin lahan ono gitu maksudnya. Jadi begitu tujuannya ya. Kalau ada siapin duitnya, kalau nggak ada boleh minjem sama temennya. Kalau minjem malu, cincin boleh, gelang boleh, handphone juga nggak ngapa-ngapa, tukar. Insya Allah apa yang ibu salurkan jariah bermanfaat dan selesai pembelian perlunasan daripada lahan yang saya sedang perjuangkan untuk pondok pesantren. Doain biar selesai semuanya ya. Silakan Ayah Haji Roma Irama udah langganan Bu minum madu ya. Alhamdulillah udah nyampe. Ada Habib kita Habib Fadli bin Mustafa Al-Aidrus ya sudah tiba. Ini saja yang dapat saya sampaikan, nanti disambung. Jangan pulang dulu, doain saya biar gemuk, biar sehat ya. Kalau gemuk ntar jadi tolek bukan tilek. Dah ini aja ya dari saya. Ibu bapak mohon maaf saya